wabarakatuh. Selamat siang, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Bos yang telah memimpin KONI memperoleh emas sekian banyak dan menjadi unggulan Kabupaten Lumajang yang nantinya ke depannya akan selalu KONI ini yang terdepan, best is the best. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama Pak Bos, berapa perolehan medali untuk tiap cabur? Kemudian apa faktor yang melatar belakangi sampai kita memperoleh emas sedemikian banyak daripada tahun-tahun sebelumnya? Kemudian peningkatan ini secara signifikan, padahal sekarang ini dengan adanya efisiensi tentunya untuk pembiayaan semakin kurang begitu terkendali karena adanya efisiensi. Tetapi Pak Bos memimpin KONI ini, walaupun adanya efisiensi, mereka semangat juang untuk kemenangan Kabupaten Lumajang, menggebu-gebu dan meningkatkan Kabupaten Lumajang menjadi pemandangan bagi mereka untuk melawan Lumajang masih diperhitungkan. Itu. Kemudian KONI dalam infrastruktur, bagaimana cara penataan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranting. Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama, alhamdulillah mungkin kemarin kita di Porprov Jatim 9 2025 ini kita berhasil menempati peringkat 17 dari sebelumnya kita 19, dan juga yang mungkin luar biasa, ini bukan semata-mata karena KONI-nya, bukan semata-mata karena ketua KONI-nya atau siapapun yang di KONI, tapi ini semua adalah perjuangan dari para atlet, para pengurus cabur, official, kemudian dukungan support wali atlet, juga dukungan dari pemerintah kabupaten, khususnya Bupati dan Wakil Bupati yang juga hadir support di Porprov kemarin, dan juga dari Dispora Kabupaten Lumajang. Nah ini pada saat Porprov kemarin kita memang belum semua cabur memperoleh medali. Dari 44 cabur yang kita berangkatkan ke Porprov, ini ada 23 cabur yang memperoleh medali, artinya sudah 50% lebih itu membawa medali untuk Kabupaten Lumajang. Dengan perolehan 23 emas, 10 perak, 36 perunggu. Hanya yang perunggu ini ada 2 yang sampai hari ini belum diakui oleh KONI Jatim karena ada permasalahan internal di caburnya, sehingga secara peringkat di publik kita dapat 34 perunggu. Nah, dengan poin 148 poin. Ini kita bisa seperti ini, saya kira mungkin kemarin yaitu tadi kita dengan segala keterbatasan, dengan segala adanya himbauan dari pemerintah, efisiensi dan sebagainya, kita mencoba mengadakan kolaborasi dengan teman-teman cabang olahraga untuk bekerja sama mensukseskan Porprov ini. Kita ada buka diskusi, kita transparansi terkait masalah anggaran. Akhirnya kita ya sudah, ayo anggaran ini kita kelola sama-sama, kita kembalikan ke cabur, sehingga cabur kita kasih kebebasan untuk mengirimkan atletnya yang terbaik dan juga mencarikan segala fasilitas
berkaitan dengan akomodasi, transportasi, kemudian uang saku dan sebagainya selama pelaksanaan Porprov. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan Porprov sebelumnya, semuanya mulai dari A Z ini di handle KONI. Nah, kalau yang Porprov kali ini kita berbagi tugas, berbagi kolaborasi, istilahnya mengadakan kolaborasi dengan cabur untuk ayo gimana caranya Porprov ini sukses, atlet kita juga meraih medali sebanyak-banyaknya, dan itu alhamdulillah bisa terwujud seperti kemarin. Dan salah satu lagi semangatnya atlet Lumajang ini memang berbeda dengan daerah lain. Atlet Lumajang ini mungkin sudah ada pemahaman dari awal bahwasannya yang dikejar teman-teman ini bukan semata-mata mungkin bonus, reward, atau istilahnya embel-embel materi, karena dari daerah lain itu kalau lihat ya serem-serem, jadi emas bonusnya 50 juta, emas bonusnya 40 juta. Nah, Lumajang pada saat Bupati menyampaikan di pelepasan atlet di Pendopo, itu aja sudah sangat menyentuh buat mereka, dan itu menandakan atlet Lumajang ini dedikasinya, loyalitasnya tinggi. Jadi meskipun disampaikan pada kesempatan itu bonus untuk medali emas 20 juta dari pemerintah, 5 juta bonus mentas dari KONI, sehingga total 25. Ini yang berbeda dengan yang daerah lain 40 juta, 50 juta. Tapi atlet Lumajang malah semangatnya luar biasa. Dan ada lagi motivasi dari Bupati Lumajang pada saat pelepasan yang menyampaikan kita jangan jago kandang, karena kemarin 2027 kan kita berhasil dapat 21 emas. Artinya seolah-olah Porprov ke-7 tahun 2022 kita dapat 21 emas. Itu seolah-olah kita karena tuan rumah jago kandang. Nah, diberikanlah motivasi khusus oleh Bunda pada saat pelepasan, jangan jago kandang. Kalau bisa tandang, kita sukses dapat medali sebanyak-banyaknya. Ternyata alhamdulillah pecah rekor dari 21 emas jadi 23 emas. Ini salah satunya juga tidak lepas dari motivasi pemimpin kita, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, yang juga turut serta memberikan support kepada atlet, kontingen, maupun kepada KONI dalam kesuksesan Porprov yang kemarin itu. Kemudian berkaitan dengan ke depan, ini nanti kita akan tetap melakukan koordinasi dengan cabur-cabur dan evaluasi untuk persiapan Porprov Jatim 10 tahun 2027. Sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadispora kepada kita, insya Allah pada saat penutupan Porprov kemarin, Bunda Indah juga menyampaikan beberapa poin, diantaranya ketika kita sukses kali ini, kita tidak boleh juga ngongkang. Kita harus langsung mempersiapkan Porprov 2 tahun lagi dengan target masuk 10 besar. Nah, ini tentu masuk 10 besar ini bukan barang yang mudah untuk dicapai, tapi kita punya perhitungan-perhitungan yang harus kita laksanakan minimal dari saat ini. Satu contoh, kalau kita kemarin saya bilang pada saat Porprov sebelum Porprov kemarin berlangsung, ketika saya ditanya targetnya berapa, target saya 30 medali emas. Nah, 30 medali emas ini poinnya sama dengan 120, artinya per poin emas itu 4. Kita mencapai kemarin 148. Nah, berarti kan sudah ada lampauan lebih dari 120. Nah, ketika kita belajar dari Porprov yang sekarang, kalau kita mau masuk 10 besar, maka kita targetnya di Porprov ke-10 minimal 50 medali emas. 50 medali emas kalikan 4, itu poin kita targetnya adalah 200 poin. Kalau kalkulasi di KONI Jatim itu menggunakan perhitungan poin. Ketika poin kita 200, insya Allah kita bisa masuk ke 10 besar. Nah, bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mempersiapkan Porprov ke-10 ini lagi kita diskusikan dengan pengurus KONI, dengan Dispora,
dan juga nanti dengan cabur-cabur, sekiranya persiapan itu harus lebih matang daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu dianggap oleh banyak kalangan masyarakat, publik, kita sukses, dan kedepannya harus jauh lebih sukses, insya Allah gitu. Ya. Oke, sebelumnya telah beredar berita bahwa yang memperoleh reward emas nantinya itu akan diapresiasi keterkaitan pemberiannya mungkin sekitar bulan Agustus dan September di hari olahraga. Dari masing-masing kejuaraan atau cabur yang mendapatkan atau memperoleh emas, ini nantinya ini akan lebih digembleng lagi atau bagaimana? Oke, dari rencana memang kita prioritaskan antara 17 Agustus atau 9 September paling lambat itu reward sudah diberikan kepada atlet maupun pelatih yang kemarin sukses di Porprov. Kalau kita sih kepingin juga mengapresiasi atlet Lumajang yang kemarin sukses di Porprov itu, misalkan ada pemerintah mengadakan pawai budaya atau karnaval yang ini saya sih kepingin atlet kita ini kita tampilkan, ada kirap prestasi atlet-atlet Porprov, sehingga itu membuat mungkin siapapun ke depan menjadi atlet Lumajang kalau berprestasi ini akan ditampilkan kepada publik. Nah itu mungkin salah satu yang juga bisa menjadi motivasi, karena kurang lebih 80% dari atlet yang memperoleh medali di Porprov saat ini itu insya Allah masih bisa tampil lagi Porprov 2 tahun mendatang. Nah jadi mulai sekarang kita pupuk dengan ya istilahnya dengan apresiasi-apresiasi yang semua itu tidak harus berbentuk materi, tidak berbentuk uang, tapi lebih pada perhatian kepada para atlet, para pelatih, kemudian juga ada sentuhan dari beberapa nanti ke depan ini ada sentuhan dari beberapa OPD, BUMD yang itu juga diharapkan oleh Bupati untuk bisa mensupport para atlet yang dibesarkan Porprov 2027. Tidak harus dengan materi atau tidak harus dengan pendanaan, tapi paling tidak datang ke tempat latihan, memberikan support, memberikan ya mungkin lihat oh latihannya pencaksilat itu seperti ini, oh latihannya gulat itu seperti ini. Nah kemudian ada komunikasi yang terbangun, kemudian ya barangkali kalau ada rezeki Bapak Ibu staf di UPD-UPD itu bisa mungkin bawa air minum, pisang, ini kan tidak harus dianggarkan secara berlebihan, tapi paling tidak sentuhan-sentuhan itulah yang akan nanti membawa kita di Porprov mendatang jauh lebih baik. Itu. Kiat-kiat apa saja yang Anda terapkan kepada cabur sampai anak ranting sehingga perolehan medali emas begitu signifikan? Oke. Jadi itu tadi yang saya bilang di awal, kita awalnya istilahnya ada diskusi kita istilahnya sharing dengan cabur-cabur secara terbuka terkait masalah anggaran, kemudian masalah seleksi atlet dan sebagainya. Akhirnya kita ada kesepakatan, ayo kita sama-sama kerja bareng. Artinya atlet ini dipersiapkan oleh caburnya masing-masing dengan segala sarana fasilitasnya. Nah kita juga tidak luput juga kita ikut serta untuk mengawal sampai pelaksanaan Porprov kemarin, termasuk kita menyiapkan tim medis ketika atlet kita ada yang cedera, ada yang mengeluh tentang kesehatannya, sakit istilahnya kakinya, tangannya, ini kita juga siapkan tim medis. Kemudian teman-teman Satgas kontingen kita turunkan semua untuk melakukan monitoring. Nah ini yang mungkin tercipta hubungan yang luar biasa. Akhirnya semangat dari atlet itu ya lebih kencang lagi. Dan juga kita kemarin di persiapan sebelumnya ketika kita setelah melakukan seleksi,
kita punya slogan atau punya apa ya, teman-teman dari Satgas Pusnatkam ini memberikan tema. Sebetulnya waktu itu kita bingung temanya apa ini. Nah, hanya kita sepakati tema kita punya baru untuk Porprov kemarin itu Ganas. Ganas itu singkatan dari Gerakan Atlet Menang Emas. Nah, ketika ada Ganas, Gerakan Atlet Menang Emas, jadi teman-teman atlet ini yang dikejar emas, bukan perak, bukan perunggu. Nah, itulah yang mungkin juga memberikan motivasi kepada para atlet. Terus di samping itu juga kemarin sebagian dari atlet yang kita kirimkan, itu ada 50 atlet, itu kita memang mencoba istilahnya pertama kalinya melakukan training camp di 527. Dalam hal kalau fisik, teknik sudah kita latih, tapi yang paling penting itu mental. Nah, ini 50 orang kemarin kita dari ada 8 cabur, tidak semua cabur karena keterbatasan anggaran, itu kita kirim ke 527 secara apa ya, gizi juga dibantu kerjasama dengan Rumah Sakit Wijaya Kusuma, itu membuahkan hasil yang luar biasa. Capaiannya ada 5 emas, 1 perak, 9 perunggu dari 50 atlet yang kita training di 527. Artinya mental mereka juga terbangun dari training camp kemarin. Andai kata kemarin tidak ada training camp itu, saya juga berpikir ya salah satunya nggak mungkin bisa ngejar. Jadi karena ada beberapa cabur yang kemarin belum pernah nyumbang medali sama sekali di Porprov, atau bahkan kalau nyumbang medalinya pun perunggu, kemarin itu pecah telur dapat emas. Contoh Brit, kita TC kemarin di 527. Sebelumnya Brit itu kemarin hanya dapat 1 perunggu di Lumajang waktu itu. Kemarin main di Sidoarjo tidak bawa medali sama sekali. Kemarin bertanding di Porprov kemarin di Batu, alhamdulillah dapat 1 emas, 1 perak. Kemudian cabur sambo, Porprov yang kemarin juga cuma dapat 1 perak, 3 perunggu. Nah, kemarin ini dapat 2 emas, dapat 3 perunggu. Pencak silat tidak pernah membawa emas, kemarin dapat 1 emas, 3 perunggu. Kemudian ada lagi cabur sepak takraw, selama ini hanya bisa bawa medali perak dengan perunggu. Kemarin alhamdulillah bawa 1 emas, 2 perunggu. Nah, ini yang mungkin dari sekian atlet yang ikut training camp di 527, secara mental mereka terbangun pada saat Porprov kemarin, sehingga dorongan untuk meraih medali emasnya jauh lebih besar untuk para atlet yang juga mudah-mudahan ini, kalau kita prediksi tadi, Porprov 2 tahun lagi mereka masih bisa ya 80-90% itu masih bisa tampil lagi. Jadi kita harus persiapan jauh-jauh hari, mudah-mudahan nanti ke depan juga kita bisa terus kerjasama dengan Batalion 527 untuk menyiapkan mental atlet kita semuanya, bukan 50 atlet lagi. Kalau kita bayangkan 50 atlet aja bisa bawa 5 emas. Nah, kalau semua atlet taruh sana kan insya Allah jauh lebih dari itu yang kita harapkan dengan segala ya efisiensi dan keterbatasan anggaran. Itu mungkin. Harapan daripada Anda dan pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap atlet-atlet kita dan cabur-cabur yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan, kami selaku KONI Kabupaten Lumajang menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, lebih khusus pada pemerintah Kabupaten Lumajang, kemudian juga kepada DPRD Lumajang yang sudah mensupport anggaran hibah kami dari pemerintah melalui Dispora, dan kepada seluruh atlet, wali atlet, kemudian pengurus cabur, dan juga pelatih, pembina. Ini juga kami ucapkan terima kasih juga Dispora yang sudah mensupport kami selama pelaksanaan Porprov Jatim 9 tahun 2025. Nah, kami berharap di Porprov mendatang di
Porprov ke-10 tahun 2027, di mana kita insya Allah punya target yang lebih fantastis dengan masuk 10 besar di kota Surabaya yang kita kenal selama 9 kali Porprov ini menjadi juara umum. Ini mudah-mudahan ke depan ada support dukungan dari semua pihak, masyarakat, dan beberapa pihak yang lain, terutama mungkin dari dukungan adanya CSR, kemudian CSR ini kan mungkin dari beberapa perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, BUMN, BUMD, ini bisa mensupport untuk kegiatan olahraga atau pertandingan-pertandingan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan juga kita berharap dari sponsor-sponsor atau mungkin apa istilahnya, donatur-donatur yang selama ini gila olahraga ini juga bisa mensupport untuk mensukseskan Porprov Jatim 10 tahun 2027. Insya Allah kita punya target masuk 10 besar. Ini barang tentu bukan hanya kerja KONI sendiri, tapi kerja bareng semua masyarakat, lebih-lebih kepada pengurus cabur dan juga dispora, ini terus kolaborasi. Insya Allah itu mungkin yang akan memberikan jalan sukses pencapaian target di Porprov ke-10 tahun 2027. Saya kira itu. Salam olahraga.